Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 26 Januari 2023 merupakan peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami Maha Cinta, syukur bagimu atas kasih yang senantiasa tercurah bagi kami tiada henti. Biarlah segala makhluk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala
bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut,
Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, "Kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Iman yang murni dan berkobar. Renungan dibawakan oleh Cecilia Ambar. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Santo Lukas dalam pewartaannya sangat lugas dan tegas. Seperti yang dapat kita lihat dalam Injil pada hari ini. Lukas melihat perlunya karya keselamatan Allah segera diwartakan ke seluruh dunia. Ketika musim menuai tiba, tuaian harus segera dipanen. Sebab jika tidak, tuaian menjadi rusak dan tidak berguna. Yesus berkata kepada para murid, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tuaian yang dimaksudkan Yesus adalah jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Ia tahu banyak jiwa haus akan keselamatan. Ini terlihat dari setiap kunjungannya ke kota-kota, orang banyak berduyun-duyun datang kepadanya untuk mendengarkan pengajaran maupun memperoleh mukjizatnya. Banyaknya tuaian dan sedikitnya jumlah pekerja menggambarkan keadaan yang mendesak. Ketika tuaian melimpah, supaya bisa dipanen dengan baik, dibutuhkan jumlah pekerja yang memadai. 70 murid diutus berdua-dua kepada semua orang di seluruh penjuru kota dan tempat-tempat yang akan didatangi Yesus. Tugasnya mempersiapkan umat menyambut kedatangan Yesus, menyampaikan warta gembira keselamatan sudah dekat. Jumlah 70 melambangkan 70 suku bangsa di bumi ini, seperti zaman Nabi Nuh dalam kitab Kejadian. Yesus ingin menyatakan bahwa kabar baik yang dibawanya ditujukan bagi seluruh bangsa di dunia. Mengingat banyaknya orang dan luasnya daerah yang harus didatangi, jumlah 70 sangatlah tidak memadai. Maka perlu memohon kepada Tuhan agar mengirimkan lebih banyak pekerja, supaya lebih banyak jiwa dapat diselamatkan. Tidak mudah tugas yang diemban para murid. Mereka harus segera bergegas, ibarat anak domba di tengah-tengah serigala yang perlu berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Yesus itu pun masih berlaku sampai sekarang. Karena kabar sukacita keselamatan tidak berhenti hanya pada masa Yesus hidup.
karya keselamatan Allah tetap berlangsung sampai saat ini. Umat Allah juga diutus untuk masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Setelah mengalami kasih dan pengampunan dari Allah, orang diutus untuk berjerih payah bersama Allah. Karya keselamatan yang dialami seseorang tidak pernah disimpan dan berhenti pada dirinya sendiri, tetapi harus segera diwartakan sehingga semakin banyak orang yang mengalami keselamatan. Yesus mencari murid untuk dijadikan lingkaran sahabat-sahabatnya, untuk hidup bersamanya dan berjerih payah bersamanya dalam melaksanakan karya penyelamatan ini. Hal ini sama dengan yang dikatakan Rasul Paulus kepada Titus dalam suratnya. Aku teringat akan imanmu yang sungguh-sungguh itu, seperti iman nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Aku yakin bahwa engkau pun memiliki iman itu. Itulah sebabnya aku mengingatkan engkau supaya senantiasa menggunakan pemberian yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu pada waktu aku meletakkan tanganku pada kepalamu. Roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Oleh itu, janganlah malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita, dan juga janganlah malu akan aku yang dipenjarakan karena Kristus. Iman kita tidak hanya membawa kita ke keselamatan, tetapi juga memuat panggilan untuk terlibat dalam karya penyelamatan. Untuk itulah kita bisa menyatukan jerih payah hidup kita dengan jerih payah Tuhan, sekaligus bisa mendekatkan diri pada Tuhan dengan diutus menjadi alatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita menyadari bahwa kita juga diutus? Apakah kita siap dipilih sebagai pekerja-pekerja untuk mempersembahkan tuaian di hadapan Tuhan? Atau kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, menunda-nunda, dan tidak peduli dengan panggilan Tuhan? Apakah kita juga senantiasa berdoa agar dikirim pekerja-pekerja yang tepat, memohon benih-benih panggilan bagi generasi muda agar berani menjawab panggilan perutusan dan memilih jalan panggilan khusus sebagai imam atau rohaniwan dalam hidupnya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami Maha Baik, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kami masing-masing. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kami itulah yang mengajarkan kami untuk mengenal Engkau dan beriman kepadamu. Biarlah Roh Kudus juga yang memurnikan dan mengobarkan iman kami, sehingga kami mempunyai keberanian untuk mewartakan karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Yesus Sang Guru. Bapa, doa ini kami hunjukkan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.